satu lagi Ibu, saya lupa menyampaikan di sini ada dari Bajo Ibu, Ibu dari masyarakat Bajo ya. Nah, kemudian dalam rangka membuka ruang diskusi yang lebih luas antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan tentang seputar rancangan undang-undang kesehatan, maka dilakukanlah pertemuan konsultasi RUU kesehatan saat ini. Kami mengundang yang dari Luring saat ini, Bu Erni, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dirjen dan semua peserta yang hadir, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya khususnya karena hari ini saya hadir di tempat ini membawa amanah masyarakat Bajau yang tinggal di pantai, di bibir pantai di Semenanjung. Kami menyebutnya Semenanjung untuk wilayah tempat tinggal orang Bajau yang di bawah-bawah gunung atau di tanjung-tanjung karang begitu, dan yang tinggal di atas permukaan laut. Kami selalu mengilustrasikan bahwa Tuhan menciptakan bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup itu menjadi dua bagian. Ada darat dan ada laut. Ya, ada tumbuhan darat, ada tumbuhan laut. Ada hewan darat, ada hewan laut. Maka demikian juga manusia, ada manusia yang tinggal di darat dan ada manusia yang tinggal di laut. Dan yang tinggal di laut ini adalah orang Bajau. Gitu sepertinya. Karena orang Bajau ini adalah 90% adalah kehidupan sebagai nelayan. Adapun kalau misalnya ada orang Bajau seperti saya, karena kalau saya ini udah Bajau milenial Ibu, sudah generasi milenial. Dan kebetulan memang saya juga lahir di atas laut. Saya meninggalkan kampung halaman saya dan rumah saya memang benar-benar di atas laut. Itu di tahun 2014 baru saya ke Jakarta hingga saat ini. Kemudian saya mencatat beberapa materi yang mungkin akan saya masukkan sebagai usulan dari paparan Ibu Dirjen tadi bahwa Indonesia ini sudah kita ketahui semua bahwa hampir 70% wilayah Indonesia itu adalah laut, dan menurut data KKP bahwa pulau-pulau di Indonesia itu berjumlah 16.700 sekian pulau. Nah, kemudian dari pulau-pulau itu tersebar di 285 kabupaten. Untuk desa Bajau sendiri itu hampir 300 pulau. Contohnya di Sulawesi Tenggara itu ada 83 desa Bajau. Kemudian di Sulawesi Tengah ada 59 desa Bajau. Boleh dicek di situs POSBI. POSBI itu adalah Persatuan Orang Bajau Indonesia dan saya adalah ketua umumnya. Kemarin setelah kita hearing, saya sudah merangkum 7 usulan kami sebagai masyarakat Bajau dan mungkin juga sudah di-share oleh teman-teman kami. Sekarang mungkin pekerjaan pemerintah adalah apakah sudah seimbang fasilitas dan layanan antara kesehatan yang ada di darat dan ada di laut. Sementara perlu kita ketahui bahwa dari 285 kabupaten ini, apakah sudah tersedia ambulans laut? Nah, kebetulan di daerah-daerah Bajo itu banyak sekali daerah Bajo, di desa Bajo yang tidak ada fasilitas kesehatan, misalnya bangunannya. Kalau yang saya maksud fasilitas ini adalah bangunan, misalnya bangunan puskesmas, misalnya contohnya saudara saya di desa Meko Adonara, NTT, mereka itu tidak ada layanan kesehatan, tidak ada fasilitas kesehatan dalam bentuk bangunan kecil sekalipun. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan layanan untuk dilayani apa tadi itu istilahnya layanan primer, mereka harus ke kota dan itu jaraknya 10 jam. Nah, kemudian ketersediaan obat-obatan juga tadi itu sudah disampaikan oleh Ibu Hervita. Bayangkan masyarakat Bajo itu kebanyakan kalau sakit kepala pasti ke warung. Mereka tidak mengenal yang namanya apotek ya. Pasti mereka ke warung cari obat sakit perut, cari obat sakit kepala itu pasti ke warung. Kemudian
Ambulans laut, mungkin beberapa waktu lalu viral bagaimana seorang ibu bidan di Banggai Kepulauan yang lagi-lagi itu adalah masyarakat Bajo lebih banyak di sana, dan bagaimana dia membantu seorang persalinan seorang ibu yang melahirkan di atas perahu. Dan perlu kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini Bapak Ibu, meskipun kita di darat, tetapi contoh satu saja contohnya, masyarakat Konawe Utara Bu, kalau mau ke Kendari itu mereka lebih suka naik kapal karena lebih dekat jaraknya. Jadi meskipun tinggal di darat, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu itu lebih dekat jaraknya ditempuh dengan menggunakan kapal laut. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya dalam kondisi masyarakat kita membutuhkan layanan penanganan kesehatan yang segera, kalau di bawah pakai mobil itu jarak tempuhnya lebih jauh daripada harus menggunakan kapal. Kalau kapal ini pasti lebih dekat. Jadi mungkin ini adalah usulan kami yang harus dimasukkan, yang harus dipertimbangkan, bagaimana mungkin bisa jadi diperbanyak ambulans lautnya, mengingat wilayah Indonesia kita lebih banyak, ada 16.000 pulau, dan 6.000 pulau menurut versi Wikipedia itu yang berpenghuni. 6.000 pulau berpenghuni. Nah, kalau 6.000 pulau, yang penting di sini untuk layanan kesehatannya, apakah kita perbanyak di mobil ambulans darat atau perbanyak di ambulans laut? Seperti itu. Dan kemudian lagi-lagi tenaga kesehatan tadi disinggung bahwa kami itu Pak, karena kondisi wilayah kami yang memang serba unik dan eksotik, banyak bidan-bidan dan tenaga kesehatan yang tidak betah di Kampung Bajau. Karena saya sendiri Bu, kalau di Jakarta kulit saya agak coklat. Tapi kalau saya pulang ke daerah 1 hari itu kulit saya langsung ungu. Nah, karena saya pikir ini juga yang menjadi pertimbangan teman-teman yang biasanya tinggal di kota, ketika tinggal di Bajo yang panas, karena kan menyatu air laut dan sinar matahari. Kalau di Jakarta sini Bu, saya tidak takut panas-panasan karena panasnya tidak nyengat, tidak sakit pedis di kulit. Kalau di Sulawesi sakitnya itu nusuk di kulit. Jadi ini mungkin ya kan sekarang ya fashionable itu lebih penting loh sekarang Bu. Orang kita juga bekerja kan untuk tampil cantik. Bagaimana bidan-bidan cantik mau ke Bajo, ke sana mereka kulitnya jadi hitam lagi kan. Jadi memang perlu ada mungkin perlu dipertimbangkan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Bajo. Dengan kesepakatan setelah mereka diberikan beasiswa untuk menjadi tenaga medis, mereka kembali ke daerahnya. Pasti sudah terbiasa dan pasti mereka juga senang. Yakin Bu, mereka tidak akan kembali lagi ke kota dan pasti mereka tidak takut hitam. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erni.